Kajian Dalilul Falihin Syarah Kitab Syarah Riyadus Sholihin, masih bab ke-7 ya, tentang yakin dan tawakal. Hadis ke-10. Hadisnya an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala, yakni iza kharaja min baitihi bismillahi tawakkaltu 'alallahi la wala haula wala quwata illa billah, yuqalu lahu hudita wa kufita wa wukita wa tanahaan husyaiton. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi dan An-Nasai dan lain-lain ya. Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai dan lain-lain. Zada Abu Dauda fayaqulu, yakni asyaitona li syaitonin akhara kaifalaka birojulin qad hudiya wa kufiya wa wukiya. Nah, demikiannya hadisnya nih. Hadis ke-10 dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan, yaitu ketika hendak keluar rumah, barang siapa ketika hendak keluar rumah mengucapkan, nah ini sudah pada hafal nih ya bacaan ini nih, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula, di sini pakai wawunya, wala haula wala quwata illa billah. Yang tanpa wawu juga ada, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula, pada riwayat yang ini pakai wawu gitu, wala haula. Jadi ada yang pakai wawu wala haula, ada juga yang tanpa wawu. Ya, tawakkaltu 'alallahi la haula, ada yang wala haula. Boleh berarti dua-duanya. Sama lah maknanya, juga sama nih ya. Nah, ininya yang diucapkannya bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah. Ya, bismillahi dengan nama Allah. Tawakkaltu 'alallah. Ya, aku menyerahkan sepenuhnya tehnya arti tawakal itu ya. Jadi mana ini bacaannya ya. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, dengan nama Allah aku serahkan sepenuhnya kepada Allah. La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali oleh Allah. Ini juga sudah kenal gitu ya, terjemahnya demikian nih dari kalimat yang ini. Tidak ada daya dan upaya kecuali oleh Allah. Yuqalu lahu, maka dikatakanlah bagi orang yang demikian. Artinya kepada orang gitunya yang ketika hendak keluar rumah mengucapkan kalimat tadi, mulai dari bismillahirrahmanirrahim sampai selesai. Nah, dikatakanlah kepada orang itu, hudita, kamu telah diberi petunjuk, pegangan, pedoman. Wakufita, kamu telah dicukupi, dipenuhi, itunya terjemahnya nih ya. Wawukita, dan kamu telah dilindungi. Watanaha anhu syaiton, dan setan akan menjauh dari kamu. Ini bukan bacaannya ya, kalau bacaannya tadi sampai la haula wala quwata illa billah. Nah, orang yang ketika hendak keluar rumah mengucapkan kalimat tersebut, dikatakanlah, nah ini di dalam penjelasannya yang sudah saya baca nih, dikatakanlah oleh Allah atau oleh malaikat gitunya yang mengatakannya,
yaitu hudita, kamu telah diberi petunjuk atau pedoman, wakufita, kamu telah dicukupkan artinya ya, karena kan kita sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Nah, maka oleh Allah diambillah gitu segala urusannya. Wawukita, kamu dilindungi dan setan menjauh darinya. Nah, hadisnya riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai dan lain-lain. Nah, pada riwayat Abu Daud ada tambahan lafaz nih hadisnya, fayaqulu yakni asyaitona li syaitonin akhor. Nah, setan berkata kepada kawannya. Ya, setan berkata kepada kawannya, kaifalaka birojulin qad hudiya wa kufiya wa wukiya. Nah, kamu mau bagaimana? Maksudnya, kalau kita tidak akan bisa menang, gitulah menurut setan ya. Kita tidak akan bisa menang. Menggoda artinya kita tidak akan bisa menang, itu menggoda orang yang satu tadi sudah diberi petunjuk, diberi pedoman, dua sudah dicukupkan oleh Allah, dan wawukia dan diselamatkan, itu wawukia diselamatkan oleh Allah. Nah, ini pada hadis riwayat Abu Daudnya ada tambahan redaksi seperti barusan. Setan berkata kepada kawannya, bagaimana kita bisa menang? Ya, bagaimana bisa gitulah gitunya, bagaimana mungkin kita bisa menggoda gitu, mencelakakan orang yang sudah diberi petunjuk, sudah dicukupi oleh Allah dan dilindungi. Nah, sekarang penjelasan nih dari kitab ini nih ya, hadisnya demikian barusan. Di sini tentang tawakalnya sangat jelas. Di situ ada kata tawakal bahkannya secara eksplisit. Di redaksi hadisnya ada kata tawakal, yaitu di awal yaitu bismillahi tawakkaltu 'alallah. Ya, meskipun ini menjadi bacaan, nah kita lebih mengenalnya dengan doa sebutannya, doa sebelum bepergian. Ya, meskipun ini menjadi bacaan atau doa ketika hendak keluar rumah. Tapi kan tawakal itu bukan hanya, artinya kan kalau tawakalnya kan bukan hanya terbatas hanya apabila ketika hendak keluar rumah. Tawakal mah 24 jam dalam sehari semalam. Ya, tawakal itu 24 jam dalam sehari semalam. Apalagi kan dengan makna, apa sih makna tawakal yang sesungguhnya? Tawakal itu gabungan dari seluruhnya. Dari seluruhnya lah, mulai dari iman, ilmu, pokoknya semuanya iman, ilmu, sabar, dan kita menyebut ikhlas, naondinya bersungguh-sungguh, takwa, pokoknya lah semuanya gitu yang ada di dalam Islam itu. Nah, gabungan dari seluruhnya ini menghasilkan satu hal, tawakal. Itu kan harus seluruhnya dan 24 jam dalam sehari semalam. Sehingga pantas kan ya, kalau menurut hadis pertama itu kan syarat masuk surga tanpa hisab itu selain bebas dari kemusyrikan, tidak berobat menggunakan besi panas, satu lagi hanya kepada Allah dia tawakal. Nah, ternyata maknanya demikian. Tawakal itu gabungan dari seluruhnya, perpaduan gabungan itunya dari ya, kalau yang sudah ada di sini kan diawali dengan ikhlas, taubat, sidik, takwa, semuanya lah pokoknya gitu ya. Nah, meskipun di sini atau ini doa atau bacaan ketika hendak bepergian, tapi hakikatnya kan tawakal itu sehari semalam 24 jam dan seumur hidup. Seumur hidup sampai harus akhir hayat. Yaitu kan intinya menjadi benar-benar mempercayakan segala urusannya kepada Allah.
Nanti Allah yang menetapkan gitu kan. Nanti Allah yang menetapkan. Kita sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Nanti Allah menetapkan sebagai apa namanya balasannya gitulahnya. Kita serahkan urusan kita sepenuhnya kepada Allah. Nah nanti balasannya adalah inilah ketetapan dari Allah kalau kita sudah menyerahkan sepenuhnya. Nah maka ini juga pernahnya saya katakannya, jangan mengeluh ketika Allah menetapkan sesuatu, kan kita sudah menyerahkan sepenuhnya. Ya, jangan mengeluh, jangan mempertanyakan, apalagi menyalahkan. Nah, orang yang tawakal itu kan makanya sudah gabungan dari semuanya, mulai dari diawali dengan qanaah, berarti kan menerima apapun yang Allah tetapkan. Itu kan sabar nuk itu teh. Sabar itu kan mulai dari sana. Menerima apapun yang Allah tetapkan, karena kita sudah menyerahkan kepada Allah untuk menentukan segala-galanya untuk kita, bukan kita tentukan sendiri, kita serahkan kepada Allah. Nah maka seluruhnya kita serahkan kepada Allah. Maka yang yang benar-benar gitu ya, yang benar-benar yang tawakal yang hakiki itu adalah bergembira dengan apapun yang Allah tetapkan, karena kita sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Allah yang memutuskan gitunya, Allah kemudian yang memutuskan sesuatu untuk kita, dan kita yakin Allah tidak pernah salah, dan kita yakin bahwa yang ditetapkan oleh Allah itu pasti hal yang baik untuk manusia, sebetulnya ya, untuk manusia seluruhnya pasti hal yang baik ya. Mestinya kan bergembira dengan keputusan apapun. Meskipun sekilas gitunya kadang-kadang kulitnya, luarnya itu tidak sesuai dengan keinginan. Padahal itu yang terbaik sebetulnya. Nah, orang yang benar-benar sudah mencapai hakikat dari tawakal itu tidak pernah mengeluh, berarti dengan apapun yang Allah berikan. Malah sebaliknya selalu merasa bergembira dengan apapun yang Allah berikan, meskipun gitu tidak sesuai dengan keinginan, harapan, meskipun kalau diukur sebutnya, diukur dengan rasa, diukur dengan akal, udah pikas sedihin, hal-hal yang mengecewakan, hal-hal yang membuat marah. Tapi nah hanya Allah teh gagal tawakalna, berarti gagal berartinya tawakalnya. Kenapa masih nganahan-nahan ke Allah? Kan kita sudah menyerahkan sepenuhnya. Mestinya bergembira kan dengan dalam bentuk apapun yang Allah berikan. Pantas kalau ininya yakin dan tawakal itu harus didahului oleh takwa. Orang yang bertakwa mana mungkin menyalahkan Allah. Nah sekarang nih maknanya nih ya. Ini langsung ke isi hadisnya gitu ya. Bismillahi, ya sudah jelas lah artinya. Nah ini kan juga sudah ini nih ada kaitan kan tadinya di ujung dengan setannya. Setan berkata kepada kawannya. Tadi kan di ujung hadisnya demikian, hadis ini setan berkata kepada kawannya, wah mau bisa ngagoda jelema kieu mah. Gak akan bisa menggoda manusia seperti ini, karena sudah dilindungi oleh Allah, sudah diberi petunjuk, sudah diberi pedoman. Nah kalau terkait setan seperti ini sebetulnya masalahnya nih ya, kalau terkait dengan setan ada kalimat kan yang Allah ajarkan berarti ini ya, bahkan Allah perintahkan kan kalimat melindungkan diri ini di dalam ayat yang ini, auzubillahi minasyaitonirrajim, fa iza qara'tal qur'ana fasta'iz billah minasyaitonirrajim. Apabila kamu hendak membaca Al-Qur'an, lindungkanlah diri kamu kepada Allah dari setan yang terkutuk. Satu itulah perintahnya nih, Allah memerintahkan manusia berlindung kepada Allah dari godaan setan. Kemudian di surat An-Nas juga intinya kan qul a'udzu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas, itu kan Allah kan yang dimaksud. Berlindungnya dari setan, min syarril waswasil
Khonas, dari bisikan-bisikan yang sangat halus. Maksudnya bisikan yang sangat halus itu manusia nggak akan bisa mengetahui kapan setan memasukkan sesuatu. Tahu-tahu sudah ada. Seolah-olah itu datang dari dirinya. Padahal itu setan yang memasukkan. Kecuali kalau dirinya sudah jadi setan sih. Kecuali kalau dirinya sudah jadi setan, ya memang itu bangsa raya dirinya. Itu yang tidak bisa ditolak oleh manusia. Itu yang tidak bisa ditolak oleh manusia, yaitu mau dimulai dengan yuwaswisu fi sudurinas, memasukkan sesuatu itu ke dalam hati manusia, ke dalam pikiran manusia, ke dalam diri manusia, hal yang buruk pastinya. Nah, itu tidak bisa ditolak karena manusia sedemikian halusnya gitulahnya cara setan melakukan demikian sampai manusia itu tidak menyadari, tahu-tahu sudah ada saja yang buruk. Dan kekuatannya besar, lebih besar dari kekuatan yang dimiliki oleh manusia. Makanya mintalah perlindungan kepada Allah, karena kalau oleh setan sudah diseret manusia nggak akan kuat. Itulah logikanya ya. Kalau sudah diseret oleh setan manusia tidak akan kuat. Kalau mengandalkan kekuatan dirinya dilawan gitu, setan itu sekuat tenaga tidak akan menang. Minta perlindungan supaya tidak terseret. Nah, kemudian Allah menurunkan pegangan. Jadinya Allah menurunkan pegangan. Diseret oleh setan itu tidak berhenti. Allah menurunkan pegangan. Bahasa Sunda nama pamuntangan. Makanya wajib muntang. Mun mah pastilah sudah terbawa, sudah terseret. Allah menurunkan tiang, anggaplah gitunya, tiang atau tali. Allah menurunkan tiang atau tali untuk berpegang. Ibarat orang yang terseret banjir, nggak akan kuat kalau mengandalkan tenaga sendiri. Arusnya besar, terus berenang melawan arus supaya tidak terseret, mau kuat, nggak akan kuat. Nah, kemudian adalah katakanlah orang yang mau menolongnya, orang yang sedang terseret arus banjir. Dilemparkanlah tali, berpegang, kan sekarang jadi tidak terseret. Nah, ini nih Allah akan menurunkan pegangan. Ketika manusia minta perlindungan kepada Allah dari setan, Allah menurunkan, tetap melemparkan tali lah itu Allah atau tiangnya untuk manusia berpegang sehingga tidak terseret. Nah, gambarannya seperti barusan, orang yang terseret arus banjir yang cukup besarnya, manusia sendiri nggak akan bisa. Artinya kalau manusia ada di sana pastilah terseret. Arusnya sangat kuat gitunya, arus banjirnya sangat kuat. Supaya tidak terseret, yang mau menolong melemparkan tali atau melemparkan gantar, apa gantar teh? Kenawan atau gantar teh bahasa Indonesia nanti? Galah. Mengasongkan, bukan tukang asongan lagi, apa lagi lah. Menyodorkan galah atau melemparkan tali. Lalu orang yang sedang terseret arus banjir ini berpegang, kan sekarang tidak terseret karena berpegang dia. Masalahnya mau berapa lama bertahan? Ini sudah berpegang nih, mau berapa lama bertahan? Karena setan menyeret tidak berhenti, siang malam, tidak ada musim, tidak ada dalam kondisi, situasi dan kondisi apapun. Artinya kan nggak ada musimnya, nggak ada jedanya, nggak ada kondisi situasi seperti apa. Setan itu terus. Kalau arus banjir tadinya, arus banjirnya sangat kuat. Ini sudah berpegang nih supaya tidak terbawa oleh arus banjir teh. Hanya kan tenaganya untuk berpegang cukup berapa lama, berapa besar. Pada akhirnya akan terseret juga. Artinya nih, ini kalau yang terseret banjirnya, pada akhirnya ya terseret juga karena orang ini akan melemah, tenaganya habis, berpegang terus terbawa ininya, bertahan gitu dari arus banjir yang kuat, pada akhirnya akan lepas juga. Nah, kalau berlindung ya, untuk selamat, berarti untuk selamat dari setan yang pokok adalah
pegang tali yang Allah turunkan. Itu yang pokoknya ya. Pegang gitu tali yang Allah turunkan. Atau tadi kalau yang menolong banjir begitu analoginya ya. Pegang tuh tali yang dilemparkan oleh orang yang mau menyelamatkannya. Ya, pegang itu galahnya yang disodorkan oleh mereka. Itu yang pokok dulu. Kalau tidak berpegang bablas berarti. Berarti dasarnya, pokoknya untuk selamat dari godaan setan ya berpeganglah kepada tali Allah. Apakah setelah berpegang pasti selamat? Cam tamtu. Alah, kan belum tentu. Emang setan, wah berpegang tinggalkan. Enggak, setan itu terus akan menyeret. Kalau begitu kan manusia bisa yang asalnya berpegang kuat. Paling ikut setan teh antap, karena antap heula cing nepi ka iraha. Mau sampai kapan dia kuat berpegang, akhirnya akan terseret juga. Nah, di sini hal yang paling mendasar, karena ini nanti terkait dengan setan ya. Ya tawakal, emang orang mau tawakal tidak digoda? Emang orang mau tawakal dibiarkan oleh setan? Nah, ini sampai yang setan yang menyerah. Kan ini kan gambarannya yang terakhir, setan kan yang menyerah. Setan bicara kepada kawannya, wah mau menang euy ngelawan kieu mah. Bagaimana bisa gitu kan, kita ini menyeret mencelakakan orang yang seperti ini yang oleh Allah sudah diberi. Jadi tenan wae ada tiganya, oleh Allah diberi pedoman, pegangan. Nah, eta oleh Allah diberi hudita. Kamu sudah diberi pegangan, pedoman. Talinya berarti sudah diberi oleh Allah atau galahnya tadi untuk berpegang. Kemudian wakufita diberi kecukupan oleh Allah. Nah, kalau kita ibaratkan lagi yang tadi ini ya. Karena terus dalam situasi terseret arus banjir yang kuat, meskipun sudah berpegang kan ini belum tentu selamat. Karena pada akhirnya anggaplah tenaganya akan habis akhirnya ya lepaslah dari pegangan dan terseret. Nah, kalau dalam hal ini hal yang paling mendasar untuk selamat dari bisikan godaan diseret setan itu adalah pegang itu tali yang Allah turunkan. Tanpa berpegang nggak akan kejadian selamat dari setan. Kemudian berpeganglah yang kuat sampai siapa Ali bin Abu Thalibnya yang menasehati, gigitlah itu tali dari Allah itu dengan gigi geraham, itulah yang namanya nasihat. Maksudnya peganglah yang kuat. Nah, di sini Allah melihat, menilai keseriusan, kesungguhan jadinya nantinya nih. Allah melihat, Allah menilai keseriusan, kesungguhan orang ingin gitu orang ingin selamat dari diseret setan. Allah melihat, Allah menilai sekuat apa orang ini berpegang. Di situ nanti Allah melihat. Kalau ada orang yang berpegang tapi tidak serius, berpegangnya tidak seriusnya, berpegangnya asal-asalan, akhirnya terseret juga. Nah, kalau yang berpegang kepada tali Allahnya itu serius, bersungguh-sungguh dan ya terutama tadinya tetap konsisten gitu berpegangnya. Ini pertolongan dari Allahnya nih yang berikutnya. Pertolongan pertamanya adalah Allah melemparkan tali, itunya Allah melemparkan tali, maka tetap kan harus ada peran manusia, yaitu berpegang. Kalau manusianya tidak berpegang, ya sudah oleh Allah juga dibiarkan. Kalau terdang di tali geus dialungkeun atuh. Kan Allah sudah melemparkan tali untuk menjadi pegangannya. Manusianya tidak mau berpegang, ya wes. Bablas sang ini. Ya geningan sukantenya yang selamat, kurang lebih demikian. Seolah-olah ini sedang terseret arus banjir, timbul tenggelam, tolong ketika ada yang melemparkan tali dibiarkan, kan bingung ini nurek nulungan lagi. Can kumaha ieu teh? Aing nungguan aki-aki lila atuh.
Dengan aki-aki lila keburu pae. Eta aki-aki dina kapal. Ayo labu pan dina kapal. Sararea embung nulungan. Nah kalau Allah melihat keseriusan, kesungguhan berpegangnya. Karena kan kalau tadinya ya kalau terseret banjir bisa jadi tidak lama. Kalau setan kan arusnya terus selama orang ini masih hidup, sebetulnya hidup melawan arus dari setan. Karena setan terus akan menyeret manusia. Makanya kan harus konsisten, harus bersungguh-sungguh, tidak boleh lengah. Kan demikian sebetulnya berpegang kepada tali Allahnya harus serius nih, Allah akan melihat kesungguhannya. Tidak boleh lengah, tidak boleh asal-asalan. Nah kalau Allah menilai seseorang itu benar-benar ingin selamat itu dari arus setan, ketika Allah melemparkan tali maka orang itu akan segera berpegang. Karena hanya itu caranya untuk selamat dari arus yang menyeretnya, berpegang karena Allah sudah menurunkan talinya. Nah, setelah berpegang, nah di sini Allah menilai keseriusannya. Kalau berpegangnya bersungguh-sungguh, makanya yang wa'tasimu bihablillahi, berpegang teguhlah kepada tali Allah. Kalau Allah menilai seseorang itu berpegang kepada tali Allahnya benar-benar bersungguh-sungguh, konsisten, itulah henteu gumasep. Arus teh ini arusnya agak mengecil ya. Dernya pengenaku sabelah. Dernya pengenaku sabelah gitu. Tahu-tahu diseret sekaligus dihentak gitulah oleh setan, lepas bisa demikian. Harus pokoknya konsisten berpegangnya. Ini harus kuat sebetulnya kan. Dengan berpegang itu kan jadi tidak terseret. Tapi kemampuan dan tenaga manusia terbatas. Pasti kesananya melemah, lulus kaditu nanti terus diseret, lulus tunggu nama, kehabisan tenaga. Kejadiannya bisa demikian. Tapi kalau Allah menilai seseorang itu berpegangnya konsisten, seriusnya bersungguh-sungguh dan konsisten, tanya pertolongan berikutnya dari Allah, yaitu Allah memberi tenaga. Allah memberi tenaga lebih, sehingga tenaga yang dimilikinya itu lebih besar daripada tenaga setan yang menyeretnya. Pasti selamat. Bahkan kan ini gambarannya diantaranya ya. Gambarannya seperti hadis yang ini, hadis nu ieu teh siapa sih nama sahabatnya yang dibonceng oleh Rasulullah SAW naik kuda, jatuh. Begitu jatuh, dia mengatakan kalau kita mau menyebut setan lah itu. Rasulullah kan melarang, jangan menyebut-nyebut setan. Justru berlindunglah kamu kepada Allah dari setan. Maka setan itu akan mengecil. Ibarat seperti seekor lalat. Kekuatan kita itu setelah diberi tenaga lebih oleh Allah, setan itu hanya seperti seekor lalat, nggak ada apa-apanya. Tapi kan yang konsisten, kalau mulai oces, mimiti, cengos, mimiti, genah, salamat geningan, lepas. Berpegangnya hanya dengan sebelah tangan, itu ditungguan lengahna oleh setan, didudut sekaligus lepas ya. Karena tidak konsisten ya setan itu kan menunggu-nunggu terus, mengendap-endap terus, menunggu-nunggu, dan setan tadi kan nggak ada musimnya, nggak nunggu situasi dan kondisi seperti apa, pokoknya terus. Jadi gomel setan mah cek bahasa Sunda mah digomel, digeret. Begitu manusianya lengah, langsung terseret. Nah, kita kembali lagi ke ini nih ya. Tawakkaltu 'ala Allah. Nah, kata tersebutnya kalau bismillah, nah artinya sejak awal. Khusus lah misalnya ini untuk kasus
keluar rumahnya, meskipun kan tawakal tadi harusnya 24 jam. Tawakal itu 24 jam dalam sehari semalam dan seumur hidup. Tidak boleh lepas tawakal, tidak boleh hilang tawakal. Sesaat pun sebetulnya harus selalu itulah konsisten hanya berarti konsisten tawakalnya. Nah, sebelum keluar rumah kita sudah bersandar bismillah, itulah memang kita ini sudah keluar rumah ini dengan nama Allah. Itu kan sudah menyandarkan diri, sudah menyambungkan diri lah awalnya katakannya. Sudah menyambungkan diri. Kalau sebelum keluar rumah kita mengatakan bismillah, terus keluar rumahnya mau apa? Mau nyerek doraka, dor bismillah rek doraka deh. Masa mau berbuat maksiat? Masa mau durhaka? Sejak sebelum keluar rumah kita sudah mengucapkan seperti ini, saya keluar ini dengan nama Allah. Kan ini diucapkan sebelum keluar rumah kan? Apabila seseorang hendak keluar rumah kemudian mengucapkan ini, nak keluar rumahnya mau apa? Atau era orang madoka keluar nanti doraka, dor bismillah gitu keluar nanti. Artinya ini sudah menyambungkan diri di sejak awal dengan Allah sebelum keluar rumah. Nah nanti di luar seperti apa? Wah setan wunggul di luar mah. Ya, artinya di luar rumah itu kalau kita kalau kita merujuk apa yang saya katakan barusan, kita ini sebelum keluar rumah mengucapkan bismillah, artinya kita menyambungkan diri kepada Allah. Saya keluar rumah ini dengan nama Allah nih. Saya keluar rumah itu dengan nama Allah. Artinya kita sudah menyambungkan diri. Ya, apalagi kemudian kan bismillahi tawakal tuh, wah kamu mau ku eta nama. Dengan nama Allah, aku serahkan sepenuhnya kepada Allah. Karena di luar setan wungkul di luar teh. Nah, kenapa saya katakan demikian? Ini merujuk ke hadis yang ini tentang fitnah. Ya, tentang fitnah. Nah, di mana kan sampai kepada kondisi seperti ini kan Rasulullah menyabdakan tentang fitnah. Fitnah di sini seperti yang disebut di dalam ciri-ciri sudah dekatnya hari kiamat. Ya, ini ciri-cirinya, tanda-tanda ciri-ciri sudah dekatnya hari kiamat adalah yazharul munkar. Yun kosul amalu wa yazharul munkar. Itu diantara ciri hari kiamat. Yang beramal soleh semakin sedikit, justru sebaliknya yazharul munkar, kemungkaran, pelanggaran, sebutannya ya, kemungkaran, pelanggaran, maksiat, perbuatan dosa ini sudah merebak. Bahkan Rasulullah SAW kan menyebutkan tentang hal ini, fitnah itu nanti seperti air yang jatuh dari genting rumah kalian. Artinya fitnah itu tidak jauh dari rumah. Begitu keluar, nah yang terlihat, yang nampak adalah kemungkaran, kemaksiatan, perbuatan dosa. Nah, jadi kita ini keluar rumah itu menghadapi hal yang seperti itu, mau bagaimana? Mungkin nggak kita selamat? Di dalam hadis tadi kalau nggak salah yang selamat yang bagaimana? Yang diam di rumah, yang selamat. Ya, yang selamat itu yang bagaimana? Yang diam di rumah. Apalagi zaman sekarang masih Yahudi mau bisa kan fitnah di kaimah kan. Atuh fitnah diasupkeun ka imah, nu cicing dari mah ge keuna ku eta teh ku drakor. Kena fitnahnya pun masuk ke dalam rumah. Melalui game kan itunya ya nukar itu teh melalui apa namanya, melalui televisi, melalui gadget lah gitunya. Asalnya di dalam rumah aman, mau berbuat dosa apa katakanlah di dalam rumah, wah ayeuna mah di rumah lagi. Nah, kita ini keluar itu menyambungkan diri dengan Allah, bismillah, dengan nama Allah, karena keluar itu akan menghadapi eta arus kemungkaran yang yazharu. Tadi kan bahasa hadisnya yazharu itu sudah nemrak, bahasa Sunda mah saliuk breh. Artinya
Apabila kita keluar rumah itu kan kemanapun lah, mengarahkan melihat ke arah manapun, yang terlihat, yang terdengar, yang ada itu adalah kemungkaran. Karena yang beramal soleh justru sudah sangat sedikit. Keluar rumah itu kita menyambungkan diri kepada Allah karena mau masuk ke dalam arus yang luar biasa berat, kuat itu arusnya. Dengan nama Allah itu kan sudah menunjukkan. Terus kita keluar rumah mau apa? Kalau dimulai dengan Bismillahi, dengan nama Allah, masa sih ketika keluar rumahnya itu mau berbuat dosa, mau melanggar aturan Allah? Ketika mau keluar rumahnya membaca Bismillah, sok ngabodor sih kalau itu teramai ya. Dan keluar itu kan menghadapi, menghadapi yazharul munkar, kemungkaran itu. Bahkan sejak kita membuka pintu rumah, yang nampak, yang terdengar, yang terasa, yang ada itu adalah kemungkaran. Tawakkaltu 'alallah. Nah, ini betul-betul perlu peran Allah di sini nih. Tapi peran Allah itu seperti tadinya untuk manusia teh. Allah sudah menurunkan talinya. Allah sudah menurunkan tiang atau galah tongkat tadinya untuk manusia berpegang. Itu yang pokok adalah ini. Artinya ketika kita keluar rumah itu, ketika kita sudah harus punya pegangan dan berpegang. Kalau keluar rumahnya kita tidak punya pegangan dari Allah, kita tidak, kalaupun ada tidak dijadikan pegangan, tetap saja akan terseret. Percuma baca yang ini juga. Ya, jangan sampai kita merasa gitu kan. Jangan sampai kita merasa terbebas, aman gitulahnya. Karena di ujung hadis ini tetap kan di sini ada peran setan. Jangan sampai kita merasa akan gitulah terbebas, terhalangi dari fitnah yang ada di luar itu dengan bacaan yang sudah kita baca. Berarti kalau demikian menjadikan bacaan atau doa ini sebagai mantra. Ya, kalau meyakini bahwa kalau sudah membaca bacaan ini maka tadi kan ya, karena keluar rumah itu kan akan menghadapi apa? Ini masuk ke dalam arus fitnah. Ya, di luar itu fitnahnya besar, di luar itu fitnahnya kuat. Belum lagi setan dah menunggangi. Dimanfaatkan situasi seperti itu oleh setan. Yang asalnya keluar dari rumah itu untuk tujuan yang baik, gitu ya. Ketika dah keluar rumah, setelah di luar bisa berubah karena melihat sesuatu, karena mendengar sesuatu, karena mendapatkan sesuatu yang kemudian itu dijadikan peluang oleh setan untuk menyeretnya. Padahal tadi katakanlah sebelumnya ketika mau keluar rumah itu sudah membaca yang ini. Anggar we nu pokok mah berpegangnya seberapa kuat, seberapa besar kesungguhan dan konsistennya dalam berpegang. Padahal kan orang yang benar-benar berpegang juga tenaga setan itu lebih besar. Nah, yang di ujung hadis tadinya setan berkata kepada kawannya, wah bagaimana mungkin kita bisa menggoda, menyeret orang yang oleh Allah sudah diberi pegangan, dicukupkan, dilindungi, diselamatkan. Tapi Allah memberikan perlindungan demikian itu dengan catatan tadinya kepada orang yang bersungguh-sungguh berpegang kepada tali yang Allah sodorkan. Konsisten berpegang kepada tali yang Allah sodorkan. Perlindungan dari Allahnya adalah ini berupa kekuatan lebih atau tenaga lebih ya. Karena kalau hanya mengandalkan tenaga sendiri meskipun sudah berpegang, manusia itu akan kalah pada akhirnya.
Karena tenaga setan itu lebih besar. Nah ini pertolongan berikutnya dari Allah adalah ini kekuatan super sebutnya. Perlu kekuatan super judul nanti. Untuk melawan setan gak bisa dengan kekuatan sendiri. Pan ayah judul nanti gitunya perlu kekuatan super. Karena eta masalah nanti perlu kekuatan super teh. Ini kekuatan dari Allah sehingga orang ini memiliki tenaganya jadi luar biasa. Bahkan tenaga setan itu ibarat seekor lalat, nggak ada artinya. Itu kan sudah digambarkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya Rasulullah menggambarkan tentang Umar bin Khattab. Apabila dia berjalan di satu lorong, lalu setan datang dari arah yang berlawanan, maka setan kabur. Itu gambaran untuk Umar bin Khattab, tenaganya luar biasa, diseret kuat apapun oleh setan, sebanyak apapun gitu setan yang menggoda menyeret Umar bin Khattab, lalat semuanya rek satrek ke Umar bin Khattab dia kadiekeun. Moal kuateun dah ka Umar bin Khattab mah. Itu sudah diberi kekuatan lebihnya berarti oleh Allah. Tetap saja kan hal yang paling mendasarnya adalah berpeganglah kepada tali Allah. Ini yang awal dulunya, yang barusan Bismillahi. Sejak mau keluarnya pun kita sudah mengatakan saya keluar ini dengan nama Allah. Masa sih untuk pelanggaran? Masa sih keluarnya itu mau melakukan perbuatan dosa? Adina dalam kitabul adab kemarinnya bapak nih. Apa yang dilakukan oleh seseorang di rumahnya kan baru-baru ini kan ada bab itunya dalam kitabul adab. Aisyah ditanya kan oleh siapa muridnya kemarin itu, Urwah atau siapa, apa yang suka dilakukan oleh Rasul di rumah. Rasul itu di rumah itu kalau ketika di rumah ya apa saja lah, artinya apa saja yang bisa dilakukan di rumah. Tentu yang bermanfaatnya kan disebut di situ. Kadang-kadang kalau bajunya sobek jahit sendiri, sepatu sendalnya rusak gitu kan disol sendiri, itulah diperbaiki sendiri. Apabila datang waktu sholat maka Rasulullah meninggalkan semuanya kemudian keluar rumah untuk mengerjakan sholat. Artinya kan yang pokok seseorang itu di rumah. Dalam keluar rek naon keluar berarti nya apabila keluar rumah mau apa? Tah eta teh meureun bakal ditanyakeun keluar rumah mau apa. Dan kalau orang Islam berarti kan harus seperti ini. Kalau keluar rumah itu maka dia keluar rumahnya dengan nama Allah. Saera sih kan tanya ini trek naon gitu bismillahirrahmanirrahim. Terus trek naon itu keluar timah teh. Trek ulin teu kudu maca bismillahirrahmanirrahim atuh. Bisi tidak sesuai dengan ruh bacaan ini. Karena keluar rumahnya ini dengan nama Allah nih. Satu tanya tah makna bismillahinya. Kemudian yang kedua nih, tawakaltu 'alallah. Ya arti tawakal inilah nya kalau tentang tawakalnya hadis ini di bab sekarang tentang yakin dan tawakal. Ya inilah gitu ya. Secara eksplisit kalimat tawakalnya jelas. Tawakaltu 'alallah dengan makna yang tadinya mendelegasikan, mempercayakan, menyerahkan sepenuhnya urusanku kepada Allah. Seluruhnya nih, seluruh urusanku aku serahkan kepada Allah. Ya aku gantungkan seluruh keadaanku kepada Allah. Nah nanti di jalannya mau bagaimana? Kita sudah keluar rumah katakannya. Sebelum ini kan dibaca sebelum keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi dan sampai selesai. Nah terus ketika di luar rumah jangan sekali-kali menjadikan bacaan ini sebagai mantra. Merasa pasti aman, selamat dan sebagainya, bahkan gitunya baik aman secara keduniaan, ya realnya di luar seperti apa gitu ya. Misalnya dari kejahatan manusia sesama manusia lah, dari kejahatan dari dari buruknya binatang
Atau kalau ini kan keburukan bagi manusia itu bisa bisa datang dari makhluk hidup, bisa dari benda mati. Bisa ada ketinggang kalau ada benteng yang runtuh, paeh jelema matinya oleh benda mati. Ya matinya berarti kan oleh benda matinya, artinya yang bisa membahayakan bagi manusia itu bisa makhluk hidup, artinya sesama manusia kah, binatang kah misalnya. Atau dari benda mati juga bisa. Kalau ada angin yang besar gitu, kemudian yang manusianya terseret angin, bisa mati. Nah, apa selamat dari hal-hal yang demikian karena sudah membaca ini? Tetap usaha manusianya dulu, berpegang gak kepada tali Allah. Kan kita mengharapkannya, mau kalau di rumah kita pasti selamat lah anggapnya. Kalau kita berada di rumah ya selamatlah, kita ini ada di rumah sendiri. Ketika mau keluar, nanti di luar seperti apa? Apa yang akan kita alami ketika di luar? Ya keluar nah tuh dengan nama Allah gitu, keluar kaitkan dulu, sambungkan dulu gitu kan kita dengan Allah. Kemudian bismillah ini tawakal tuh, aku serahkan, aku percayakan sepenuhnya segala urusanku, dan aku gantungkan segala tadi kondisi, situasi, kondisi, hal ihwal ketika kita di luar itu apa sih yang akan kita alami, kita sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Dianggaplah misalnya kalau keluar ini mau misalnya ke jalan raya, ada nggak sesuatu yang memungkinkan orang celaka di jalan raya? Kita ini sudah mangga, seolah-olah bahasa Sunda nama mangga aku mah Allah itulah sadaya-daya. Andai Allah menetapkan celaka, ya kita kalau Allah menakdirkan demikian, menetapkan demikian, kita kan nggak boleh protes. Kita sudah menyerahkan sepenuhnya. Tapi kenapa celaka? Tapi kenapa gitunya celaka? Kitanya sudah berpegang kepada tali Allah enggak? Yaitu takwa. Makanya lanjutan dari ini sebelum ini kan takwa. Berhati-hati. Apik taliti itulah berhati-hati. Kalau sudah takwa benar nih kalau kita tawakal tu ala Allah. Kalau kitanya tidak berhati-hati, bismillahi tawakkaltu ala Allah, berarti itu hanya sekedar menjadikan doa atau kalimat ini sebagai mantra yang dianggap bisa melindunginya, menyelamatkannya selama berada di luar rumah. Ya selama berada di luar rumahnya, karena ini kan doa mau keluar rumah, berarti menjadikan doa atau bacaan ini sebagai mantra, itu kan jadinya syirik kalau demikian. Ini makna tawakal tuhnya yaitu aku percayakan. Ya, aku percayakan, aku pasrahkan, aku serahkan segala urusanku dan segala tatadita, segala kemungkinan, mau diurang mulanya, segala kemungkinan yang bisa terjadi ketika aku di luar rumah. Ya, aku pasrahkan gitu ya, segala kemungkinan yang bisa terjadi ketika aku di luar rumah. La haula wala quwata illa billah. Ta'imah bentuk ketawaduan. Yaitu tadi la haula wala quwata illa billah teh, emang mampu gitu manusia bertahan dari arus banjir yang sangat kuat? Kan enggak. Tapi bisa selamat bagaimana kalau manusianya sendiri la haula wala mau kuat kalau mengandalkan kekuatan sendiri, artinya la haula wala quwata illa billah tidak akan kuat kalau mengandalkan kekuatan sendiri. Selain bentuk ketawaduan, artinya mengakui kelemahan diri, sekaligus ini tersirat bantulah aku, berarti karena aku merasa bahwa aku lemah, aku tidak berdaya. Aku tidak tewala kayo, berdayo dan tewala kayo. Ini kan pernyataan sebetulnya. Tapi kan pernyataan demikian la haula wala quwata illa billah, kita menyatakan kepada Allah bahwa saya lemah, artinya saya akui saya lemah, nggak akan mampu apapun tanpa bantuan dari Allah. Nah ini tersirat lah gitunya, makanya ini boleh disebut doa
Ini doa minta kekuatan kepada Allah. Anu tadi tanya minta kekuatan kepada Allah untuk tidak dari godaan setan. Cek Allah teh tah atuh talina sok nyepengan sok bontang sing pageuh. Ari eta mung tah jelema teh kitu berpegangnya tidak mau selamat dari godaan setannya terus diminta. Geus cek Allah teh orang Sunda mah gara-gara teh atul teh lieur aing urusan jeung jelema mah atuh kitu pusingkeun jelema mah aslina. Ingin selamat nih kata Allah gitulah seolah-olahnya nih ya berpegang kalau ingin selamat. Nah manusia itu berpegang kepada tali Allahnya tidak mau. Tali Allah itu yang mana? Panduan tadi kan, makanya setan ini kan di ujung. Orang ini sudah diberi panduan oleh Allah. Orang ini sudah diberi pegangan, pedoman, panduan oleh Allah. Dan orang ini artinya kan orang ini berpegangan, berpanduan dengan tadinya pegangan, panduan, petunjuk dari Allah. Setan mana mungkin bisa orang yang mengikuti pegangan panduan dari Allah. Tak tanah hal yang paling mendasar. Ya, aku serahkan tawakaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah itu artinya mengakui, menyadari bahwa dirinya itu maha lemah, betul-betul la haula wala quwata illa billah kan eta kan wala kayo tidak berdaya dan tidak ada upaya pokoknya malah boleh kata Allah kalau suka gitu kan, Allah suka kan kepada manusia yang seperti ini, yang mengakui kelemahan dirinya karena memang manusia itu makhluk yang lemah. Lalu manusia itu mengatakan demikian, maka ya Allah sepenuhnya aku percayakan, aku serahkan segala-galanya kepadamu karena aku ini la haula wala quwata illa billah. Di samping tadinya dia berpegang kepada tali yang sudah Allah turunkan. Artinya kan menyadari meskipun saya sudah berpegang sekuat-kuatnya, tetap pada akhirnya manusia itu makhluk yang tidak berdaya dan tidak upaya. Nggak akan lama berarti tanpa bantuan dari Allah. Nggak akan lama, itulah kuat kita 2 poin. Biasa gitu nanti 2 poin, wah si gunungnyaan kadituna alah. Nggak akan lama melemah gitu, kekuatannya melemah, mulai lagi berubah, mulai lagi sedikit demi sedikit terseret lagi, terbawa lagi oleh setan. Wah 2 poin mah jigana betul. Rata-rata 2 poin tetenya nu kitu teh. Wah si gunungnya tinggal di poe katilu. Bener eueuh. Wah geus 12 deui eta. La haula wala quwata illa billah. Ya itulah sih maknanya la haula wala quwata illa billah, hanya secara umum demikian kan bentuk kesadaran, bentuk pengakuan dirinya sebagai makhluk yang maha lemah gitu, yang amat lemah. Nah dalam hal ini makna kalau makna lebih kalau di kitab ini la haulanya kan ada 2, la haula wala quwata. Apa sih bedanya haula dan quwata? Kalau terjemah mah tidak ada tadi daya dan upaya lah pokoknya. Apa sih bedanya daya dan upaya? Biasanya daya mah kan tenaga power. Ya daya teh tenaga power. Kalau upaya berusaha, artinya bentuk usaha, berusaha apa? Ini maknanya seperti ini nih. La haula. Ini maknanya la haula di sini adalah la haula anil ma'asi illa bi ismatillah. Tadi ya terkait dengan makna fitnah, tidak bisa tidak bisa terlepas, tidak bisa selamat, tidak bisa tidak terjerumus gitulahnya
ke dalam kemaksiatan, kedurhakaan, kecuali dengan pegangan dari Allah. Tadi pegangan dari Allah, ismatil, ismat pegangan. Artinya kan setan itu menyeretnya kepada yang itu ya. Setan itu menyeret manusia kemana? Ke dalam pelanggaran, ke dalam kedurhakaan, kemaksiatan. Nah, tidak bisa selamat dari hal tersebut. La haula ta'anil ma'asi. Manusia tidak bisa lepas, tidak bisa tidak terseret, tidak terjerumus ke dalam perbuatan dosa, pelanggaran, kemaksiatan kecuali dengan pegangan dari Allah. Itu makna la haula tidak ada, tidak bisa, tidak terjerumus ke dalam maksiat. Kemudian wala quwata ini untuk hal sebaliknya. Dan aku tidak memiliki kekuatan, apa namanya? Aku tidak memiliki kekuasaan, tenaga, power untuk taat nih. Kalau yang ini sebaliknya ke arah ketaatan. La haula, tidak ada daya untuk tidak terseret oleh setan sehingga kena oleh maksiat, kena oleh berbuat dosa. Wala quwata, dan juga aku tidak memiliki kekuatan, daya, power, tenaga untuk taat kepadamu. Pokoknya dua lah, tentang satu halaula terkait dengan maksiat. Artinya tidak lahula tidak punya daya, tidak punya kekuatan untuk tidak terseret berarti. Kalau kuwata ini tidak punya tenaga, kekuatan, kemampuan untuk bisa taat. Ya, kalau la kuwatanya wala kuwata ala taatillah. Dua-duanya sama. Kalau yang pertama ila bi ismatillah, untuk terseret itu tidak bisa tidak terseret kecuali dengan pegangan, petunjuk, pedoman dari Allah. Kemudian tidak ada kekuatan, tenaga, power untuk bisa taat kepadamu kecuali kecuali diberi tenaga lebih oleh Allah. Kecuali kan diberi tenaganya, kekuatan lebih oleh Allah. Nah, di dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, kaza akhbaroni Jibrilu anillahi ta'ala, demikianlah malaikat Jibril menjelaskan hal itu dari Allah. Tamana nubiyyah. Rasulullah mengatakan itulah makna la haula wala quwata illa billah. Demikian malaikat Jibril menjelaskannya kepadaku dari Allah. Nah, kemudian nih satu lagi. Kalau masih ada beberapa di catatannya nih ya. Ibnu Mas'ud mengatakan, kuntu inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fakultuha. Aku pernah bersama Rasulullah SAW, kemudian aku mengatakan kalimatnya yang tadinya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, aku pernah bersama Nabi, kemudian aku mengucapkan kalimat tersebut. Faqala, kemudian Rasulullah bertanya, tadri ma tafsiruha? Apal nggak maksudnya apa? Itulahnya Rasulullah bertanya, paham nggak? Alah apal gitulah. Ngerti nggak maknanya apa? Paham nggak gitu maksud dari kalimat tersebut? Paham nggak gitu kan maksud dari kalimat Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Qultu, kata Ibnu Mas'ud, Allahu wa rasuluhu a'lamu. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Wah, ini jawaban tawadunya. Bahkan ditanya hal-hal yang kecil pun para sahabat itu nggak berani menjawab kadang-kadang. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Apalagi ditanya tentang ngerti nggak maksudnya? Ngulang sih karena Ibnu Mas'udnya tadi mengatakan kan, aku pernah bersama Rasulullah SAW, kemudian aku mengucapkan kalimat tersebut. Lalu Rasulullah bertanya, tadri ma tafsiruha? Ngerti nggak maksudnya apa? Itu kalau intinya pertanyaan Rasulullah. Kata Ibnu Mas'ud, ya aku menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, kemudian Rasulullah menjelaskan, la haula an maksiatillah. Tidak ada haula dari maksiat kepada
Allah. Nah, tadilahnya tidak ada apa namanya? Ada sama sih haula dan kuwata masih ada dua-duanya juga harus berdaya, ada dua-duanya juga berdaya. Kalau dari maksiat berdayanya itu berdaya menjauhinya, kalau dari ketaatan berdayanya itu melakukannya. Dua-duanya nggak mudah. Dua-duanya tidak mudah. Untuk menjauhi perbuatan dosa tidak mudah karena oleh setan diseret ke sana. Untuk menjauhi untuk melakukan ketaatan kepada Allah juga tidak mudah karena setan akan menghalanginya, gitu intinya. Nyalah haula itulah haulaan maksiatillah wala quwata. Ini lanjutan nih, Rasulullah kemudian bersabdanya, apa kamu tahu maksud, kamu mengerti nggak maksud dari kalimat tersebut? Ibnu Mas'ud mengatakan, aku menjawab Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala nih, kemudian Rasulullah bersabda, la haula an maksiatillah. La haula itu adalah la haula an maksiatillah, tidak ada daya dari naonnya, tidak bermaksiat, berarti selamat dari maksiat, menjauhi maksiat, menjauhi perbuatan dosa. Wala quwata, dan juga tidak ada kekuatan, tidak ada daya, tidak ada upaya ala taatillah illa bi'aunillah. Tah ieu maknana teh geuningan. Illa bi'aunillah, kecuali dengan pertolongan atau bantuan Allah. Tidak bisa selamat dari berbuat maksiat, tidak bisa juga apa namanya, jadinya tidak bisa juga untuk melakukan lakitunya ketaatan kepada Allah, kecuali dua-duanya itu dengan bantuan atau pertolongan dari Allah. Jadi ini dari Rasulullahnya maknanya demikian. Nah, ternyata ini hadisnya riwayat Al-Bazar. Hadisnya riwayat Al-Bazar. Nah, yang barusan ada isinya kan dialog antara Ibnu Mas'ud dan Rasulullah SAW. Sekali lagi ini hadisnya ini lebar ya. Maknanya teh kita sering mengucap demikian, jangan kita ditanya ngerti itu. Kan Rasulullah bertanya demikian kepada Ibnu Mas'ud, ngerti nggak maksudnya apa? Ayolah pokoknya ngusilah lah, haula ayolah. Ayolah pokoknya lah haula lah. Aun ieu teh. Hari kadituna teh maksiat teh ayo pan la haula teh dari berbuat maksiat. Haula lah. Nya ini mah saja rauhnya maknana teh. Biasa ya teh anu teu boga duit ya gitu, tapi rek indit kumaha sampir aku teu bakalan bisa langsung lah ayolah la haula. Nah jadi gitulah ulah teh. Asa teh terus kitu teh eta mah kumangke atuh lain la haula gitu, geus lah kumangke tangga mending kitu ngomongna ulah la haula. Berat nih kalimat ini ternyata. Kira aku cenah itu bawa bentuk ya bentuk mau duit pisan tuh bekalan ya itu ke kumaha. Alah geus lah la haula ayolah pokoknya la haula. Cimalaka tuh. Kumaha lah haula jadi kitu mana teh jadi kumaha engke. Kok sangat jauhnya maknanya ternyata nih seperti ini. Artinya ini kan kita khususkan bolehnya dalam hadis ini kan, meskipun kan la haula kalau menghindari maksiat kan bukan hanya ketika keluar rumah, pokoknya kan 24 jam kan tadi tanya. Meskipun ya di sini terkaitlah dengan apabila keluar rumah misalnya. Tuh di luar rumah maksiat itu fitnah, tadi kan fitnahnya sudah seperti air yang jatuh dari genteng rumah kalian. Begitu membuka pintu, ya itulah seperti kalau diibaratkan air yang turun dari langit hujan teh mah, ya geus tidak kenteng atuh geus kaluar ti imah geus langsung ketingali. Ada nggak kekuatan untuk terhindar dari berbuat maksiat ketika keluar rumah? Ini kalau yang hari sini khusus keluar rumah, mana ada kekuatan? Apalagi dalam kondisi yang tadi watazharul munkar. Ya, ciri kiamat itu kan yaitu kemungkaran, perbuatan dosa, kemaksiatan itu sudah
Mulai sejak kita membuka pintu rumah saja sudah itu yang nampak, itu yang terlihat. Dan kita pergi kemanapun seperti itulah yang ada. Mampu gak untuk tidak terbawa arus? Ketika keluar rumah ya, dengan situasi dan kondisi di luar rumah yang seperti itu, mampu gak terhindar dari arus etatah kemungkaran? La haula an maksiatillah. Kemudian yang dilakukan malah ketaatan dalam kondisi yang di dalam lautan kemungkaran gitulah, di dalam lautan kemungkaran, di dalam kubangan kemungkaran, tuntutannya tetap beramal soleh. Mana kuat kalau tanpa bantuan dari Allah. Alah pokoknya malah lah ya. Cimalaka tuh itu gitu. Kuah ya teh. Aduh. Nah, kemudian yang berikutnya barusannya hadis tah illa bi'aunillah, di ujung hadis demikian. Tidak ada daya dan upaya dari menghindari maksiat dan melakukan ketaatan kecuali dengan pertolongan Allah. Tetah pertolongan Allah nanti tenaga lebih nanti anu tadi tanya bukan hanya tidak terseret tapi kan sampai bisa menyelamatkan diri ke daratan gitulah. Kalau yang terseret arus banjir mah ini perlu kekuatan. Kalau mengandalkan tenaga sendiri nggak lama juga pasti akan palid, berarti hanyut pasti di bawah arus banjirnya sangat kuat. Perlu nih kenapa sampai bisa bertahan gitu ya, bahkan sampai bisa menyelamatkan diri naik ke daratan, selamat dari arus banjir yang kuat karena ada tenaga super gitu. Itu pemberian dari Allah, itulah pertolongan Allah. Dan dengan syarat tadi tetap kan SKB ada anger atuh. Yang syarat dan ketentuan berlaku yaitu ya berpeganglah kepada tali Allah yang serius, bersungguh-sungguh dan konsisten. Baru nanti Allah memberikan tenaga lebih. Kemudian berikutnya nih, di dalam hadis ini yang Al-Bazar tadi barusan lewat Al-Bazar. Ini kan la haula dari maksiat, la quwata untuk ketaatan gitulahnya. Kalau la haula dari maksiat, dari perbuatan dosa, dari kedurhakaan. Kalau la haula itu la haula untuk la quwata itu la quwata untuk taat. Nah, kalau di hadis Al-Bazar tadi Rasulullah SAW seolah-olah membatasi itulah haulanya, itulah haula dari maksiat. Wala kuwatanya itu untuk taat. Seolah-olah sepertinya Rasulullah SAW membatasi hal tersebut gitunya. Li'annahu ma'amroni muhimmani fiddin. Karena dua perkara ini ya itulah intinya agama, menjauhi perbuatan dosa dan berbuat ibadah. Hari taat itu kan beribadah, sesuai lah gitu kan dengan spirit amar ma'ruf nahi munkar. Untuk kebaikan itu harus ada kekuatan untuk melakukannya. Kemudian untuk kemungkaran juga itu harus ada kekuatan untuk menghindarinya. Nah ini dua ini seolah-olah membatasi. Rasulullah menyebut dua ini sebetulnya ini mencakup atau mewakili secara keseluruhan. Nah hidup manusia meta dua rupa, jauhi kemaksiatan, jauhi pelanggaran, berbuat dosa dan lakukan ketaatan. Tapi untuk dua-duanya itu manusia itu tidak memiliki kekuatan. Benar tah judulnya teh perlu kekuatan super teh. Nah, kemudian ini nih perkataan setan ngobrol. Belum nih. Dikatakan kepada orang itu, kamu sudah diberi pegangan, kamu sudah diberi petunjuk, kamu sudah diberi pedoman, wakufita tadinya, dan kamu sudah dicukupi, dilindungi oleh Allah dan diselamatkan. Nah ini maknanya adalah kamu diberi pedoman, petunjuk,
pegangan karena kamu sudah menyandarkan atau meminta tolong. Artinya sejak awal bismillah itu maknanya sudah minta tolong kepada Allah. Maknanya ya, bismillah dengan nama Allah, artinya ini situ tersirat itu sudah mengajukan permohonan kepada Allah. Dan juga meminta atau orang itulah gitunya berusaha. Nah ini kan usahanya berarti tadi dengan membaca seperti itu orang itu sudah berusaha membentengi dirinya gitunya dengan apa namanya atunya, dengan menyebut nama Allah, dengan menyandarkannya kepada Allah. Dia itu hakikatnya meminta pertolongan dengan nama Allah untuk membentengi dirinya. Dan ini makna dikatakanlah kepada orang itu, kamu sudah diberi pegangan, petunjuk, pedoman, yaitu sudah diberi pegangan, petunjuk, pedoman kepada jalan yang lurus. Pasti itu gitu mah. Jalan yang lurus artinya kamu sudah diberi pegangan, pedoman, petunjuk untuk beramal dengan benar. Maksudnya kan kita mengucapkan kalimat ini, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Intinya atau itu berarti minta ketika keluar rumah gitu, kita ini minta petunjuk, pegangan, pedoman untuk beramal dengan benar. Dan di hadis ini dinyatakan dia sudah diberi petunjuk oleh Allah untuk beramal dengan benar. Tinggal manusianya kan lo tadi konsisten nggak, masalahnya kan di tengah jalan bisa berubah. Ya kan di tengah jalan bisa berubah meskipun awalnya gitu kan. Awalnya minta kepada Allah, berilah aku petunjuk, pegangan, pedoman. Nih oleh Allah diberi. Orang ini sudah diberi. Mungkin nggak di tengah jalan kemudian berubah? Beralih lalai di tengah jalan, itu yang dimanfaatkan oleh setan, diseret kena lagi. Kemudian wakufita kullu muhimmin diniyin wa ukhra dunyawiyin wa ukhrawiyin. Nah oleh Allah ini luar biasa berartinya pernyataan eta tanu ieu mah kalimat-kalimatnya tilu atau daya manu baru ratungkul. Satu bismillah berarti dengan nama Allah, yang kedua tawakal tuh, yang ketiga la haula wala quwata illa billah. Maka dengan tiga kalimat yang maknanya seperti tadilahnya yang luar biasa, benar-benar orang ini sebetulnya sudah diberi petunjuk, pedoman, pegangan oleh Allah dan dicukupkan oleh Allah segala urusannya, baik urusan dunianya juga urusan akhiratnya. Eta kalimat eta kan la haula wala quwata illa billah eta pusaka dari surga eta teh. Kemudian satu lagi nih, wawu kita, kamu sudah diselamatkan, dilindungi. Hufizta min syarri kulli aduwin. Kamu sudah diselamatkan dari keburukan seluruh musuh. Biwasitati sidqika, dengan perantaraan sidik yang ada pada kamu. Anger kan balik deui kumaha urangna, bukan terserah bacaannya, makanya bukan bacaan itu yang melindungi, bukan bacaan itu yang menyelamatkan. Itu hanya permintaan lah, pernyataan yang sekaligus di situ tersirat permintaan kepada Allah. Kembali ke makna yang umum, kalau meminta sesuatu kepada Allah artinya kita sanggup melakukan sesuatu. Di sini intinya kan tidak ada daya untuk tadi tenonnya selamat. Tidak ada kekuatan untuk menyelamatkan diri dari berbuat dosa. Kamunya berusaha menghindari perbuatan dosa enggak? Nah itunya harus ada. Berarti jangan mengandalkan dari Allah. Sementara kitanya malah gitu mepet terus. Malah kita ini melanggar berbuat dosa.
dengan mengatakan tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan untuk terhindar dari berbuat dosa kecuali karena Allah. Kita hanya tidak menghindari dosa. Mimpi cek Allah teh kalau ingin dilindungi. Mimpi kalau ingin diselamatkan dari berbuat dosa. Kalau kitanya sendiri tidak berusaha menghindari perbuatan dosa, bahkan tuntutannya bersungguh-sungguh dan konsisten, baru kekuatan itu diberikan oleh Allah. Nu kakapengan, nu lengah, nu poho gitu, dardoi hoream jeung Allah teh ongkoh yang selamat. Kalau ingin selamat dari dosa, jauhi berarti perbuatan dosa, meskipun teteh oleh setan kan terus diseret ke dalam dosa. Nanti oleh Allah diberi kekuatan. Jadi kamu itu sudah dilindungi dari segala keburukan, semua musuh dengan perantaraan tahsidkun, dengan perantaraan kamunya, berarti karena kamunya memang ingin benar, berusaha untuk benar, artinya kan tidak terseret ke dalam perbuatan dosa. Diberi kalau yang seperti itu diselamatkan oleh Allah. Fitabwidi jami'il amri libarihi, karena dia sudah menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah dan dia mengakui kelemahannya, dia tidaknya bahasa nantinya mengakuilah tidak punya haula dan kuwata ala kulli ahadin atas siapapun, atas urusan apapun, kecuali wa isbatuhuma lahu, itu hanya yakin, itu hanya ada dan dimiliki oleh Allah. Watanaha anhu syayatin fala sabila lahu ilaihi. Nah, maka tertutuplah celah bagi setan. Itulah setan menyingkir, setan menjauh, kan dengan mengatakan bagaimana bisa kita mau menggoda orang seperti ini. Ya, berarti setan sudah tidak melihat ada celah, melihat tidak ada celah, tidak ada jalan itu untuk menggoda orang ini, likaunihi hadiyun wa waqiyun min sairil a'dai, karena orang seperti ini sudah diberi pegangan dan diselamatkan dari seluruh musuh-musuhnya, termasukkan setan, musuh manusia. Sudah diberi pegangan dan diselamatkan oleh Allah dari seluruh musuhnya. Wa kafal wa kufiyal hamumul khofaya wal bawadi, dan sudah dicukupkan oleh Allah baik urusan yang tidak nampaknya, setan lah berurusan dengan setannya, atau urusan yang nampaknya, yaitu tadinya baik urusan keduniaannya juga atau baik urusan keduniaannya juga urusan keakhiratannya. Jam teh. Terakhir ya. Jadi maknanya gitu ya, setan mengatakan kepada sesamanya, kaifa yatayassaru laka dzafru bi igwa irajulin, bagaimana kita bisa menang? Ini kata setan kepada kawannya ya, seolah-olah kesimpulannya seperti ini, bagaimana kita bisa menang ya, untuk mencelakakan seseorang yang diterangkan keadaannya bi annahu utiya hazihil habat, dia sudah, kata setan, bagaimana kita bisa menang untuk mencelakakan orang yang dikatakan dia ini sudah diberi oleh Allah kehebatan. Setan menyebutnya demikian kurang lebihnya, kehebatan yang disebutkan yang tadi lah. Wa alima syaitanu husula hadzal ma'na liqa ili hadza zikri minal amril amah, itulah kemudian nama. Nah, setan itu menyadari, mengakui akhirnya tidak akan mampu mengalahkan orang yang seperti ini. Nah, setan mengakuinya akhirnya mereka, bagaimana kita bisa menang itu melawan orang seperti ini. Tadi tetap ke yang awal, kuncinya adalah Allah sudah menurunkan pegangan, Allah akan melihat usaha manusia berpegang.
Yang tidak berpegang pasti terseret, yang berpegang pun gitu belum tentu selamat. Nah, di sini kan dituntut kesungguhan dan konsisten. Kalau itu ada kesungguhan konsisten berpegangnya, pasti oleh Allah diberi tenaga lebih. Jadi diberi kekuatan lebih hingga setan itu ibarat hanya seekor lalat saja, lemah berarti sebetulnya setan itu bisa dikalahkan. Atau selatah hadis ke-10 berarti tanya dari bab yakin dan tawakal, tinggal satu lagi. Hadisnya nih, hadis karena seluruhnya ada 11, nanti ke-11 hadisnya tidak terlalu panjang juga nih.